Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok remaja kosan Perjuangan Pemuda Persil Raya Merdeka. Dengan anggotanya ada Tanu Hashim, ada Alvin Ferdiansyah Dwi Putra, dan saya sendiri Mifa Miftahul Falah. Kami memilih tema yaitu tema Secure Vault. Nah, di era digital ini, privasi data bukan sekedar pilihan. Ini adalah hak. Bayangkan Anda menyimpan dokumen sensitif di cloud. Server bisa diretas, admin bisa mengintip, data bisa bocor. Secure Vault hadir dengan solusi radikal. Server tidak pernah tahu isi file Anda sama sekali. Seluruh enkripsi terjadi di browser Anda sebelum 1 byte pun dikirim ke server. Kriptografi bukan fitur tambahan. Kriptografi adalah pondasi arsitektur ini. Mari kita bedah bagaimana ini bekerja. Nah, Secure Vault dibangun di atas 3 layer. Pertama, browser. Jadi ini adalah tempat kerja kriptografi. Semua enkripsi dan dekripsi terjadi di sini menggunakan Web Crypto API bawaan browser modern. Kedua yaitu server PHP yang menerima dan menyimpan hanya ciphertext. Server tidak punya kemampuan membaca isi file, bahkan jika diperintah. Yang ketiga, yang terakhir, database MySQL menyimpan kunci terenkripsi, hash integritas, dan log aktivitas. Tidak ada plain text dimanapun di servernya. Terus ada Zero Knowledge Architecture. Server tidak dapat membaca data pengguna karena kunci enkripsi tidak pernah meninggalkan browser dalam bentuk asli. Nah, di sini ada 5 algoritma kriptografi bekerja bersama di sistem ini. Yang pertama itu ada RSA 2048 OAEP, yang mana fungsinya itu dalam Secure Vault mengenkripsi dan distribusi session key antar user. Lalu yang kedua itu ada AES 256 GCM, yang dimana fungsinya itu mengenkripsi file utama lalu ditambah autentikasi integritas. Terus ada PBKDF2 SHA 256, yang dimana fungsinya itu derivasi kunci dari password. Terus ada SHA 256, dimana fungsinya itu fingerprint integritas file, jadi menghash plain text-nya. Terus yang terakhir itu ada Bcrypt, yang fungsinya itu menghashkan si password untuk mengautentikasi di login. Ketika seorang user baru mendaftar, sistem langsung menjalankan pembangkitan RSA 2048 key pair di sisi server. Public key disimpan di database. Siapapun boleh tahu. Private key ini yang krusial. Private key tidak disimpan begitu saja. Ia dienkripsi menggunakan PBKDF2 SHA-256 dengan 200.000 iterasi untuk menghasilkan kunci AAS dari password user. 200.000 iterasi PBKDF2 artinya jika penyerang mencuri database, mereka hanya bisa menguji beberapa ribu password per detik, bukan miliaran seperti hash SHA biasa. Analoginya seperti password Anda seperti kunci master yang membuka brankas private key. Tanpa password, private key tetap terkunci meski database bocor. Lalu, fitur selanjutnya yaitu upload file dengan AAS 256 GCM. Saat Anda upload file, terjadi 4 langkah kriptografi di browser sebelum 1 byte data dikirim ke server. Langkah pertama, yaitu browser hitung SHA-256 dari file asli. Ini akan jadi sidik dari jari integritas. Langkah kedua, generate session key AAS 256 acak sebesar 32 byte menggunakan crypto get random values, kunci yang benar-benar tidak bisa ditebak. Langkah ketiga, file dienkripsi dengan AAS 256 GCM. Perhatikan AAD, Additional Authentication Data berikut. Nah, selanjutnya yaitu langkah keempat, session key dienkripsi dengan public key RSA user atau key wrapping. Server menerima ciphertext file dan kunci yang sudah terbungkus. Server tidak bisa membaca keduanya.
Mengapa hybrid encryption? RSA dibatasi 214 byte. AES tidak ada batasnya tapi sulit didistribusikan. Solusi: AES enkripsi file, RSA enkripsi kunci AES. Ini disebut envelope encryption. Lalu fitur yang selanjutnya yaitu download file. Download adalah proses kebalikan upload dengan tambahan verifikasi integritas berlapis. Server mengirimkan 3 hal: file terenkripsi, session key yang terbungkus RSA, dan EV beserta tag GCM. Verifikasi integritas punya 2 lapisan. GCM auth tag membuktikan ciphertext tidak dimodifikasi jika 1 bit berubah, deskripsi langsung gagal. SHA-256 hash membuktikan plaintext hasil deskripsi identik dengan file yang diunggah. Dan perhatikan timing save equal. Fungsi ini membandingkan hash dengan dalam waktu konstan, mencegah timing attack yang bisa membocorkan informasi lewat kecepatan eksekusi. Fitur selanjutnya yaitu berbagi file, yaitu dengan key wrapping. Ini adalah fitur paling elegan secara kriptografi. Alice ingin berbagi file ke Bob misalnya. Tidak ada masalah. Bagaimana Bob bisa membuka file yang dienkripsi dengan kunci Alice? Jawabannya dengan key wrapping. File di disk tidak berubah. Yang berbagi bukan filenya, melainkan akses ke kuncinya. Di database, table file keys menyimpan 1 baris per user yang punya akses. Session key yang sama, dibungkus RSA yang berbeda. Bob hanya bisa membuka pembungkus miliknya dengan private key Bob sendiri. Alice tidak perlu memberi password atau kunci private-nya ke siapapun. Fitur selanjutnya yaitu daftar file dan status. Halaman file menampilkan semua file milik user beserta status aksesnya. Query SQL join menggabungkan tabel file, files, file key, dan users. File dengan role owner ditampilkan sebagai private. File yang sudah dibagikan menampilkan username penerima lewat grup chat. File dari user lain yang dibagi ke kita muncul dengan label shared from. Hapus file. Untuk fitur selanjutnya yaitu menghapus file tidak semudah menekan delete. Di Secure Vault, penghapusan dilakukan dalam urutan yang kritis. Overwrite dengan random byte sebelum unlink. Ini mencegah file recovery forensik dari disk. Tanpa langkah ini, data yang dihapus masih bisa dipulihkan dengan tool khusus. Selanjutnya yaitu fitur pengembangan. Fitur pengembangan yang pertama yaitu berbagi ke banyak user sekaligus. Berbagi ke banyak user tidak memerlukan upload ulang. Nah, untuk setiap penerima, browser melakukan reenkripsi session key dengan public key masing-masing. 1 operasi RSA per penerima, server memvalidasi setiap username, memastikan tidak ada duplikasi, lalu menyimpan entry baru dengan can share sama dengan 0 dan mencatat untuk keperluan audit. Fitur pengembangan yang kedua yaitu verifikasi integritas file. Setiap kali file di-download atau di-preview, sistem menjalankan 2 lapisan verifikasi integritas. Lapisan pertama, GCM Authentication Tag. Ini bawaan AAS GCM. Jika 1 bit ciphertext berubah di server, dekripsi langsung gagal dengan error spesifik. File yang dimodifikasi tidak bisa diam-diam masuk. Nah, lapisan kedua, SHA-256 hash. Hash dihitung dari plaintext sebelum upload, disimpan di database. Setelah dekripsi, hash dihitung ulang dan dibandingkan dengan timing save equal untuk mencegah timing attack. Nah, fitur selanjutnya yaitu riwayat aktivitas. Setiap operasi dicatat di table activity log, register, login, upload, download, share, deleted, semua terekam dengan user ID, file ID, action, detail JSON, IP address, dan timestamp. Ini penting untuk audit keamanan. Jika akun Alice tiba-tiba mendownload 50 file dalam semenit dari IP yang tidak dikenal, administrator bisa mendeteksi anomali ini. Fungsi auth log dipanggil di setiap endpoint API. Nah, fitur selanjutnya yaitu preview dokumen client side. Preview file tidak memerlukan download ke disk. Fungsi preview file melakukan seluruh proses di memori browser. Dekripsi RSA key session key, dekripsi AAS file, verifikasi SHA-256, lalu render. File tidak pernah menyentuh disk lokal. Membuat URL sementara hanya di tab browser yang aktif, ditutup tab URL hilang, tidak ada jejak di sistem file. Sebagai penutup, Secure Vault bukan sekedar aplikasi penyimpanan. Ini adalah demonstrasi nyata bagaimana kriptografi modern bisa diimplementasikan end-to-end.
Mari kita rekap alur kriptografi lengkapnya. Dalam tahap registrasi, kriptografi yang bekerja adalah RSA 2048 sebagai key pair ditambah dengan PBKDF2 sebagai 200 iterasi dan juga AES256 sebagai wrap prepaid key. Kemudian di tahap upload file, kriptografi yang bekerja adalah SH256 hash dan juga ada AES256 hash sebagai encrypt data menggunakan AAD binding dan juga ada RSA sebagai Q wrap-nya. Kemudian di tahap download file juga ada RSA sebagai unwrap dan juga ada AES256 GCM sebagai decrypt. Kemudian ada GCM tag sebagai verify dan juga ada SHA-256 sebagai checksum-nya. Kemudian di tahap share file juga ada RSA sebagai decrypt session key-nya. Kemudian ada RSA sebagai re-encryption untuk penerima dan juga di tahap login ada bcrypt yang mana verify konstanta 12 dan juga ada PBKDF2 sebagai deref, kemudian ditambah AES decrypt sebagai prepaid key-nya. Kemudian juga ada tahap hapus file yang mana key material ditambah dengan random bit sebagai override sebelum di unlink. Nah, prinsip utama yang konsisten ini dari awal hingga akhir, yang mana server menyimpan ciphertext. Kunci ada di tangan kita, bukan di tangan kami, bukan di tangan server, di tangan Anda. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.